ini ya, nggak ada yang punya intensi. Nah, sedangkan kalau pengamanan ini ada ada aja orang yang punya intensi melakukan tindak kejahatan, dan itu kalau mereka intensi itu muncul karena kadang bukan ini ya, bukan karena mereka punya niat sejak awal, tapi melihat ada kerentanan dalam pengamanan kita sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tadi beberapa fungsi pengamanan juga bukan terbatas kalau sudah ada CCTV, kalau sudah ada satpam, berarti aman gitu. Tapi kita harus ngelihat secara fungsi mereka saling memperkuat atau tidak. Apakah masih ada celah-celah di mana tindakan kejahatan itu masih bisa terjadi. Nah, jadi melihatnya harus sekomprehensif bagaimana kita melihat katakanlah aspek-aspek manajemen yang lain, aspek terkait dengan keselamatan, aspek dengan politik gitu. Karena pasti ada tetap semuanya itu bisa di maintain atau dikelola secara profesional. Nah, sampai di sini untuk materi pengamanan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, tapi sebentar saya cari. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, thank you Mas Krisna. Ya, kita akan apa ya? Kita akan beranjak ke materi berikutnya adalah tentang pengelolaan lingkungan. Nah, saya mulai dengan dua gambar berikut gitu ya. Nah, teman-teman kalau googling dengan kata kunci dampak sampah plastik gitu ya. Nah, mungkin gambar yang paling awal-awal muncul gitu ya, paling awal muncul adalah gambar di sebelah kiri, yaitu di mana ada biota laut itu mati karena mengkonsumsi sampah plastik. Nah, kemudian kalau teman terus scrolling, maka akan muncul artikel-artikel yang berkaitan dengan dampak sampah plastik yang langsung ke manusia. Hmm. Sampai kalau kemarin kan ada kemasan minum apa namanya AMDK gitu ya, ada isu mikroplastik di sana. Nah, jadi eh, ini menandakan bahwa berkaitan dengan lingkungan itu nggak selalu apa ya, nggak selalu nanti dampaknya nanti gitu ya, atau tertunda, atau dampaknya nggak sama manusia. Nah, tapi bisa jadi dampaknya langsung nih dirasakan manusia. Yang paling relevan katakanlah bencana yang terjadi di saudara-saudara kita yang berada di kawasan bagian utara Pulau Sumatera gitu ya. Nah, itu kan memang ada perubahan fenomena alam, tapi juga diperparah dengan pengelolaan lingkungan yang tidak baik gitu ya, legal maupun ilegal. Hmm. Itu adalah apa namanya gambaran bagaimana kalau lingkungan itu rusak maka akan berdampak ke terutama masyarakat yang di sekitarnya ataupun apa namanya elemen-elemen masyarakat lain yang rentan. Karena dari setiap kerusakan lingkungan itu ada elemen masyarakat yang menjadi lebih rentan dibandingkan yang lainnya gitu. Katakanlah bicara pemanasan global, maka yang paling rentan adalah masyarakat yang berada di katakanlah pesisir gitu, atau masyarakat yang mengandalkan kehidupannya dari produk-produk pertanian. Nah, itu yang sudah diidentifikasi. Makanya lingkungan ini menjadi satu ini ya, satu isu yang
isunya adalah global. Isu global tuh bukan kayak eh, kita menilai ada satu artis gitu, artis global gitu. Tapi isu global adalah mereka paham bahwa apa yang terjadi di luar batas negaranya, cepat atau lambat itu eh, akan bisa sampai juga ke mereka. Gitu. Makanya isu menjadi isu global. Contohnya adalah pemanasan global atau perubahan iklim gitu. Yang paling sering teriak siapa sih? Biasanya kan negara-negara di Eropa gitu, yang Eropa dengan kalau teman-teman tahu ada CBAMS, ada berbagai instrumen instrumen untuk regulasi perdagangan di mereka itu udah sangat sangat banyak ya yang terkait dengan lingkungan, terkait langsung dengan lingkungan. Kenapa? Karena mereka pemahaman mereka adalah apa yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, gitu, pasti dampak lambat laun akan berdampak ke mereka. Kemudian mereka juga punya rasa empatik gitu ya. Jadi ketika ada hal yang mereka nikmati tapi dari mengorbankan orang lain, nah itu mereka nggak suka gitu. Makanya ada beberapa instrumen instrumen cukai gitu ya, bukan bukan hanya cukai dalam arti adalah pengaturan perdagangan antar negara yang mengatur tuh dari mana sih ini sumber hasilnya gitu ya. Apakah merugikan masyarakat sekitar atau apakah merusak lingkungan atau tidak gitu. Nah, itu adalah konteks kenapa sih kita sebagai organisasi itu harus mulai aware nih terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi karena bukan hanya sebatas bukan hanya filosofis niat suci gitu ya. Saya nyebutnya mungkin belum tepat. Tapi bukan hanya sebatas filosofi kalau kayak seperti kita dengar kalau kayak di eh, seminar-seminar motivasi, bukan hanya sebatas seperti itu. Tapi ini juga sudah sudah berdampak nyata, sudah ada instrumen-instrumen yang memang menilai kinerja sebuah organisasi dari pengelolaan lingkungannya. Jadi sudah materialis gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bergerak nih, oke, kita mau aware nih terhadap lingkungan sebagai organisasi. Lalu kita harus apa? Nah, pertanyaan berikutnya itu bisa dijawab dengan identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Sekali lagi, kita tidak bisa serta-merta hanya ikut-ikutan nih. Ada satu perusahaan sejenis melakukan A, ya kita langsung ikut-ikutan A deh gitu. Tidak bisa seperti itu. Kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Nah, untuk bisa melihat konteks dengan lebih tertata, maka ada tools yang namanya penilaian aspek dan dampak lingkungan. Nah, penilaian aspek dan dampak lingkungan ini sebenarnya secara lebih lengkap gitu ya, secara lebih lengkap bisa dilihat di dokumen yang namanya izin lingkungan. Jadi setiap terutama ini ya yang levelnya pabrik gitu, pasti ada punya tuh yang namanya izin lingkungan atau persetujuan lingkungan apapun yang namanya sekarang gitu. Tapi kalau awamnya adalah izin lingkungan. Nah, di situ tuh ada tuh kajian-kajian panjang kali lebar gitu ya. Tapi intinya adalah apa sih aspeknya dari satu perusahaan ini, kemudian kira-kira dampak lingkungannya itu seberapa besar. Nah, makanya di sini teman-teman diperkenalkan nih dengan istilah aspek dan dampak. Aspek itu adalah unsur dari satu kegiatan yang berinteraksi. Jadi kata kuncinya berinteraksi dengan lingkungan. Kita belum bicara dia mencemari atau tidak. Dia cuma berinteraksi. Contohnya, kalau orang merokok gitu ya, saya simpelnya deh yang paling gampang gitu ilustrasi. Orang merokok, bagian apa atau aktivitas apa yang mengganggu orang lain, yang berinteraksi dengan orang lain? Simpelnya kan asapnya. Kalau kita ngelihat ada orang cuma nyimpen rokoknya, maka dia nggak bisa diapa-apain tuh. Dia tidak mengganggu lingkungan. Tapi kalau dia sudah actively merokok gitu ya, menyalakan rokoknya, kemudian itu kan sudah mengeluarkan asap dan mengganggu lingkungan. Nah, itu tadi. Aspek itu adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, aspek dari merokok yaitu adalah asap rokoknya. Itu asap rokoknya. Jadi kalau somehow dia cuman mengkonsumsi nikotinnya lewat permen, ya mungkin nggak ada regulasi lingkungan yang kena ke dia gitu. Dia nggak bisa kena perda larangan perokok atau apapun karena yang dikonsumsi
pure itunya tanpa ada aspek yang keluar. Nah, itu adalah aspek. Nah, bagaimana dengan pabrik gitu? Konteksnya pabrik. Pabrik itu aspek itu adalah katakanlah pabrik itu punya teman-teman mungkin tahu istilah boiler atau tungku lah gitu ya, tungku pemproses. Teman-teman ini aja deh kita biar sama-sama tergambar katakanlah pabrik punya genset, punya generator listrik. Nah, itu kan ada asapnya gitu dari cerobongnya. Nah, itu adalah aspeknya. Itu adalah emisi dari cerobongnya. Nah, kemudian setiap aspek tersebut nanti kemudian dicek nih dampaknya apa. Kalau dampaknya merugikan, nah itu yang kita identifikasi lebih jauh gitu ya. Dari situ eh, dampaknya merugikan atau menguntungkan di setiap aspeknya yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, apa namanya saya ini ya sekedar ini aja. Kalau tadi eh, merokok itu ada asapnya gitu dan cenderung kita sama-sama sepakat itu merugikan gitu ya. Tapi kalau asap tukang sate, nah ada yang bilang ada beda nih udah mulai terpecah nih ada yang menguntungkan, ada yang merugikan gitu. Nah, itu jadi ya dampaknya itu nah, yang diidentifikasi adalah yang memang merugikan. Jadi aspek dan dampak itu berkolerasi, apa namanya berhubungan. Tapi kita cek dulu nih dari setiap aspeknya. Karena kalau udah bicara impact itu kan nanti udah mengerucut gitu ya. Tapi kalau secara umum ya kita cek dulu aspeknya. Jadi kita cek nih mana dari kegiatan kita yang berinteraksi dengan lingkungan, mana dari kegiatan kita yang membuang sesuatu ke lingkungan atau mengambil sesuatu dari lingkungan. Tuh, jadi itu adalah aspeknya. Kemudian dari situ kita lihat dampaknya apa, terutama adalah dampak-dampak yang negatif gitu ya. Ini belum, ini baru dampak dalam sesi dugaan gitu ya, atau dampak dalam dalam konteks kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi cara berpikirnya harus mulai dari situ dulu. Gitu. Kita harus mulai dari kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, apa itu dampaknya? Nah, dampak lingkungan tentu saja teman-teman mungkin sudah banyak apa ya terinformasi gitu. Misalnya dari pencemaran air, udara maupun tanah. Gitu. Nah, cuman saya akan beberapa sedikit memberikan klarifikasi dari setiap dampak. Nah, teman-teman satu terutama dari hal yang biasanya ini ya oh ya kesalahan awam gitu ya atau persepsi awam yang kurang tepat. Apa sih satu menganggap segala sesuatu yang organik itu adalah aman, aman buat dikonsumsi ataupun aman buat dibuang. Itu adalah salah satu itu ya apa ya disebutnya kalau mitos yang salah tuh gitu hoax gitu. Bahwa kalau udah organik ya aman-aman aja dibuang ke lingkungan, ngapain kita pusing gitu. Nah, itu yang pemahaman yang salah. Kalau ada apa namanya sampah limbah gini, kalau mungkin teman-teman limbah organik gitu dibuang ke lingkungan, ya pasti itu menimbulkan pencemaran. Nah, bahkan katakanlah sesuatu yang kita konsumsi secara normal, kemudian dibuang tiba-tiba ke lingkungan dalam jumlah besar, itu pasti bisa juga menimbulkan masalah atau menimbulkan pencemaran. Contoh apa sih, misalkan pabrik sirup. Gitu ya. Pabrik sirup tuh sisanya apa sih ya sirup gitu ya. Sirup kita minum aman-aman aja. Kecuali diabetes dia baru akan sakit gitu ya. Tapi bagi orang itu akan awam-awam apa namanya aman-aman aja. Tapi begitu ada pabrik sirup tersebut katakanlah dia ada punya satu tangki gitu ya berapa meter kubik reject nggak mau nggak mau dia jual gitu. Katakanlah rasanya agak sedikit bergeser gitu yang tadinya jeruk nipis jadi jeruk limau gitu mau dia buang tuh dia buang sekaligus ke lingkungan maka yang terjadi adalah sungainya itu langsung tercemar. Kenapa? Langsung bakterinya itu menjadi tidak seimbang ya akhirnya ya bisa kacau gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu salah satu apa ya mitos yang perlu diluruskan gitu. Nggak semuanya yang organik itu ya ya boleh dibuang ke lingkungan. Bahkan kalau teman-teman belajar lebih detail tentang pengelolaan lingkungan, ketika ada sampah yang diperbolehkan dibuang ke tanah katakanlah gitu, misalkan itu belum tentu boleh dibuang ke air.
Jadi itu. Atau bahkan sebaliknya, itu boleh dibuang ke air, tapi nggak boleh tiba-tiba. Jadi harus di apa namanya dicicil gitu. Nah, karena kenapa? Karena eh, lingkungan itu setiap media itu punya daya dukung, punya eh, kemampuan untuk mencerna lah, simpelnya gitu. Kalau dia tiba-tiba ya pasti bermasalah. Nah, kemudian pencemaran udara. Nah, pencemaran udara terutama adalah dari partikulat ya, yang langsung dirasakan manusia itu adalah yang dari partikulat. Kalau dulu mungkin kita kecil belajar hasil pembakaran apa CO2 gitu katakanlah CO2, kemudian ada CO dan sebagainya. Tapi justru yang paling mencemari adalah partikulatnya. Kita mungkin kalau udah ini gitu ya, apa namanya udah belajar tingkat SMA atau apa, udah baru mengetahui bahwa tidak sesederhana itu dari proses pembakaran. Ada partikulat yang memang bagian dari bahan bakar tersebut yang kemudian menjadi partikel-partikel kecil yang bisa mencemari apa namanya udara di sekitar dan akhirnya katakanlah bisa terakumulasi. Nah, itu justru yang eh, paling di apa ya diperhatikan teman-teman. Kalau yang cowok nih kata ya cowok, saya asumsi kalau cowok tuh tahu, saya tahu sedikit tentang otomotif lah gitu. Ada ribut-ribut nih bahan bakar Pertamina ron sekian gitu, padahal yang penting adalah bukan ronnya karena ron itu udah bawaan mesin, tapi yang penting adalah kualitas bahan bakarnya. Salah satu yang mencerminkan kualitas bahan bakar adalah sisa partikulat setelah dibakarnya. Jadi makanya kalau bahan bakar yang berkualitas itu kadar sulfurnya rendah dibandingkan sorry, yang tidak berkualitas tuh ya sorry tadi maksudnya adalah yang berkualitas pasti kadar sulfurnya rendah dibandingkan yang tidak berkualitas. Bahan bakar subsidi biasanya kadar sulfurnya tinggi gitu. Sedangkan dibandingkan dengan bahan bakar yang memang komersial karena kadar sulfurnya lebih baik. Jadi itu yang menentukan kualitas bahan bakar dan kemudian tingkat emisinya. Nah, itu juga yang mungkin perlu menjadi pemahaman. Dan kemudian tadi pencemaran tanah itu banyak terjadi ya karena memang adanya pengelolaan sampah yang kurang baik ya, di mana sampah yang organik dicampur dengan anorganik akhirnya tidak bisa dikelola secara efektif. Akhirnya cuma bisa dibuang ke tanah dan akhirnya menimbulkan pencemaran tanah dan ujungnya bisa jadi pencemaran sumber air gitu, atau sumber air bersih. Nah, tentu saja kalau bicara pengelolaan kita seperti memasuki satu katakanlah satu perjalanan di mana tidak ada ujungnya kalau tidak dilakukan pencegahan sejak eh, timbulnya sampah itu. Jadi pasti ada akan terjadi yang disebut dengan over capacity. Kalau kita eh, berpikirnya masih konvensional, di mana kita kalau ada sampah ya udah yang penting kita cari vendor untuk buang gitu, tanpa berpikir bagaimana sih cara menguranginya, bagaimana cara menggunakan kembali, recycle dan sebagainya. Jadi hal itu yang harus kita switching bahwa ya, trennya adalah tanggung jawab itu adalah tanggung jawab ke semua. Jadi ketika ada satu hal, misalkan sampahnya tidak terkelola dengan baik gitu ya, ya kita sebagai sumber apa ya, sebagai penyumbang kontributor sampah yang harus juga ikutan mikir gimana sih biar sampah yang saya hasilkan bisa bisa lebih sedikit dibandingkan baseline. Nah, teman-teman mungkin sudah paham reduce, reuse, recycle. Yang sekarang R-nya sudah banyak gitu ya, tapi semuanya sih kembali ke tiga ini kalau saya bilang, yaitu adalah bagaimana cara mereduce baik dari desain apapun itu, kemudian bagaimana bisa di reuse dan bisa di apa namanya didaur ulang gitu menjadi material. Tuh, jadi tiga konsep ini menjadi intinya teman-teman. Saya yakin sudah banyak terinformasi, bagaimanapun caranya juga teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Oke, sampai di sini untuk materi terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang B3, yaitu tentang B3 dan limbah B3. So, ya, ini merupakan materi spesifik buat rekan-rekan yang di grup farma. Kenapa? Karena di farmasi itu pasti menggunakan bahan kimia, baik sebagai bahan pembentuk produk gitu ya, bahan baku, bahan pembantu, ataupun bahan-bahan yang digunakan di laboratorium. Maka setiap bahan kimia pasti punya bahaya. Dan untuk itulah perlu di-manage tuh bahaya dari bahan kimia, baik saat menggunakan maupun nanti setelah menjadi limbah. Makanya bisa kita sajikan untuk materi pengelolaan B3 dan limbah B3. Halo, saya Marda. Dalam video edukasi HSSE kali ini, saya akan membawakan materi tentang B3 atau bahan berbahaya beracun serta limbah B3. B3 adalah bahan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia atau kelestarian lingkungan. Aspek bahaya dari B3 ditentukan oleh sifat, konsentrasi, dan jumlahnya. Berikut adalah contoh B3 yang digunakan dalam proses bisnis grup Kalbe. Di antaranya adalah bahan baku dan pelarut organik, produk farmasi, reagen laboratorium, pelumas mesin dan refrigeran atau freon, disinfektan dan bahan pembersih. Regulasi utama pengelolaan B3 di Indonesia adalah 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 167 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. B3 memiliki sifat-sifat tertentu berdasarkan bahaya dan resiko yang ditimbulkan. Di antaranya, mudah meledak, mudah menyala, pengoksidasi, gas bertekanan, korosif, berbahaya, beracun, iritasi, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan berbahaya bagi lingkungan. Setiap kemasan atau wadah B3 harus dilengkapi dengan label identitas dan simbol bahaya. Untuk mengidentifikasi suatu B3 secara tepat, dapat kita lihat kemasannya, apakah terdapat simbol-simbol B3. Jika melihat simbol-simbol B3 pada bahan kimia yang akan digunakan, maka sangat penting untuk dilanjutkan dengan membaca dokumen Safety Data Sheet atau SDS. Informasi bahaya suatu bahan secara lengkap dapat diperoleh di SDS. Agar B3 dapat digunakan dengan aman, ikuti langkah atau instruksi yang tercantum di SDS, termasuk cara penyimpanan yang aman, penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, serta tata cara penanggulangan bila terjadi insiden. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 167 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, setiap pabrik, laboratorium, atau gudang yang menyimpan dan menggunakan bahan kimia B3 dalam jumlah tertentu, wajib memiliki personil dengan kompetensi. Ahli K3 Kimia minimal 1 orang, dan petugas K3 Kimia minimal 2 orang. Keragaman penggunaan B3 di suatu tempat kerja mewajibkan perusahaan harus mampu mengelola B3 dengan baik. Saat mengelola B3, tidak semua risiko-risiko yang berpotensi timbul bisa ditiadakan. Namun, aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus ditingkatkan melalui penilaian dan pengendalian risiko yang tepat dan cermat. Salah satu yang penting adalah penyimpanan B3 dengan tepat untuk mencegah terjadinya kebocoran,
dan interaksi antar bahan yang dapat menimbulkan insiden darurat. Misalnya, bahan B3 pengoksidasi bila tercampur dengan bahan mudah terbakar, maka akan timbul nyala api tanpa perlu ada sumber pemantik api. B3 harus disimpan dalam lemari khusus yang terpisah, baik dengan bahan yang bukan B3 maupun B3 yang berbeda sifatnya. Adapun kemasan atau wadah B3 harus tertutup rapat dan kedap air. Di area atau ruang penyimpanan dan penggunaan B3 juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri bagi karyawan, daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan beserta lembar SDS semua B3, spill kit untuk menangani tumpahan B3, emergency shower atau eye washer, dan alat pemadam api ringan atau APAR yang jenisnya harus sesuai dengan tipe atau kelas kebakaran yang ditimbulkan oleh B3. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 merupakan sisa kegiatan yang mengandung B3. Berdasarkan regulasi tersebut, di antara limbah B3 yang timbul dari kegiatan proses bisnis grup Kalbe, contohnya adalah bekas kemasan bahan baku dan pelarut, bekas kemasan reagen atau bahan kimia, oli bekas, aki bekas. Berdasarkan regulasi, setiap orang atau pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkannya. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme pengelolaan limbah B3 dimulai dari sumber timbulnya limbah B3, yaitu upaya pengurangan limbah B3 dengan mengoptimalkan proses operasional atau penggunaan mesin dan peralatan dengan teknologi yang lebih efisien. Limbah B3 yang timbul harus segera dipindahkan dan disimpan dalam tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3. TPS wajib memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah. Pada umumnya, durasi penyimpanan setiap limbah B3 di TPS adalah maksimal 90 hari, kecuali untuk limbah infeksius atau limbah dengan tingkat bahaya tinggi. Limbah B3 yang terkumpul di TPS limbah B3 secara berkala harus diteruskan pengelolaannya kepada pihak ketiga jasa pengelolaan limbah B3 yang berizin. Pengangkutan limbah B3 dilakukan menggunakan armada khusus yang disediakan oleh perusahaan pengangkut limbah B3 atau disebut dengan transporter. Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan limbah B3 harus tertutup. Adapun data pengangkutan limbah B3 harus dimasukkan ke dalam manifest elektronik atau Vestronik. Manifest digunakan agar proses pengiriman hingga pengelolaan limbah dapat dipantau oleh pihak-pihak terkait, sehingga dapat memastikan pengiriman limbah B3 sampai di fasilitas pengelolaan lanjutan limbah B3 yang sudah ditentukan. Metode pengelolaan lanjutan limbah B3 pada umumnya terdiri dari 1. Pemanfaatan limbah B3 dengan proses daur ulang atau ekstraksi material untuk kemudian digunakan kembali menjadi bahan baku. 2. Pemanfaatan limbah B3 sebagai sumber energi alternatif bagi industri yang memerlukan proses pembakaran skala besar seperti pabrik semen, pabrik keramik, atau smelter. 3. Pengelolaan limbah B3 untuk mengurangi sifat bahaya atau mengurangi volumenya, misalnya dengan proses termal melalui insenerasi atau pembakaran terkendali. 4. Penimbunan limbah B3 pada fasilitas penimbunan atau sanitary landfill yang berizin dan aman bagi lingkungan. Penting untuk dipastikan bahwa setiap kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan vendor pengangkut, pengolah,
atau pemanfaat limbah B3 sudah dilengkapi dengan dokumen perizinan yang lengkap serta surat perjanjian kerjasama oleh semua pihak yang terlibat. Demikian video induksi HSSE Grup Kalbe tentang pengelolaan B3 dan limbah B3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, One Kalbe. Pak Wiwit masih di mute, Pak. Tes Pak Wiwit untuk mikrofonnya masih di mute, Pak. Masih belum terdengar. Oke, sambil menunggu dari teman-teman, adakah yang mau bertanya dulu untuk aspek HSSE yang sudah disampaikan tadi? Halo, Pak Wiwit. Halo, sorry, tadi Oke, ada urgent. ya. Sorry, maaf ya teman-teman. Tadi ada hal yang harus dilakukan. Oke, thank you. Ya, sudah menyimak untuk materi terakhir tadi terkait dengan B3 dan limbah B3 ya. Nah, teman-teman, kalau sejauh ini untuk materi terakhir maupun dari awal, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Adakah yang mau bertanya dulu, teman-teman? Atau sudah cukup jelas sampai di sini? Aman ya? Oke, berarti bisa kita tutup, Pak Wiwit. Mungkin Pak Wiwit Oke. ada pesan Ya. atau harapan bagi teman-teman, silahkan, Pak. Oke, baik ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak materi terkait dengan HSSE. Mudah-mudahan ini menjadi bekal teman-teman untuk memahami mengapa nanti ada regulasi-regulasi ataupun SOP-SOP yang teman-teman dapatkan gitu ya ketika sudah berada di lokasi penugasan masing-masing. Dan teman-teman diharapkan juga bisa menjadi kontributor ketika melihat satu ketidaksesuaian dalam aspek apapun, aspek quality, aspek pun termasuk aspek HSSE untuk segera segera ditindaklanjuti sama yang memiliki kewenangan sehingga ya kita bisa jaga gitu karena eh, suatu kondisi yang kondusif gitu ya tidak dihasilkan dari prosedur yang keren, tidak dihasilkan dari alat deteksi yang canggih, tapi dihasilkan dari eh, apa ya keaktifan orang-orang yang ada di dalamnya untuk menindaklanjuti. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih dan semoga bisa melanjutkan materinya dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Rin. Oke, baik. Terima kasih Pak Wiwit untuk pemaparan materinya ya. Semoga bermanfaat ketika nanti teman-teman sudah berada di area kerjanya masing-masing dan bisa diterapkan untuk aspek HSSE tadi. Bagi Pak Wiwit, apabila ada agenda berikutnya, kami persilahkan ya Pak. Oke, untuk teman-teman, setelah ini kita akan langsung untuk istirahat, makan siang, dan juga sholat bagi yang menjalankan, kurang lebih selama 45 menit ya. Nanti kita akan kembali lagi pukul 1 siang untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Untuk teman-teman yang menggunakan device pribadi, apabila mau live dulu dari Zoom ini supaya menghemat kuota ya yang nanti akan dipakai juga tidak apa-apa. Nanti